Saat ini aku sedang berada di Gedung Teater Bhinneka Tunggal Ika yang berlokasi di Karanganyar, tepatnya di Kompleks Gedung Wanita Kabupaten Karanganyar. Nah, gedung ini tuh sudah diresmikan per tanggal 25 Februari 2022 nih Tribuners. Dan ini menjadi salah satu sarana nantinya untuk mengembangkan diri lagi bagi para penggiat, seniman dan juga generasi anak muda yang ada di Karanganyar. Nah, seperti apa sih dalamnya? Fasilitasnya apa saja, bisa menampung berapa banyak orang gitu ya, dan gimana caranya misalkan ada Tribuners yang pengen juga menikmati gedung teater ini, nanti kita langsung tanya-tanya aja sama pihak dari Gedung Teater Bhinneka Tunggal Ika ini. Yuk ikutin terus. Halo, selamat siang Bapak Pak Titis nih. Selamat siang Betul, Baru. iya, selamat Oke, siang gimana Bapak. kabarnya, sehat? Sehat. Sehat selalu. Oke. Oke. Nah, Tribuners, senang sekali kali ini saya sudah bersama dengan Pak Titis. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke. Boleh ya Pak kepo-kepoin Boleh. terkait dengan Gedung Teater Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, Ya. sebelum itu mungkin boleh Pak Titis menyapa Tribuners Oh terlebih iya, dahulu Pak. Memperkenalkan diri. selamat siang atau sore Oke. atau malam. Iya. Tribuners sedang menyaksikan kegiatan kita ini. Kami sedang di sini sore hari dan mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Saya Titis Trijawoto dan saya sekarang ditugaskan Pak Bupati di Setda membidangi ekonomi dan pembangunan. Kebetulan sektor pembangunan itu salah satunya yang baru saja membangun gedung teater ini. Gedung teater ini ya Pak Iya. ya. Sedangkan sektor ekonomi kebetulan membawai atau mengkoordinir di sektor pariwisata, ekonomi kreatif juga. Wah, oke. Ini termasuk berarti timnya Pak Titis juga yang Iya. perancang ini ya Pak untuk Iya, pembangunan iya, gedung teater iya, ini ya Pak iya. ya. Wah, keren sekali. Bapak, mungkin untuk informasi dari Tribuners semuanya Pak, mungkin sejarah awal pembentukan gedung teater ini seperti apa sih Pak? Iya, saya sejak awal sebenarnya tidak intens ya terlibat di sini karena ini sebenarnya ide murni Pak Bupati. Oke. Ide murni Pak. Kalau nanti perlu penjelasan detail inspirasinya dari mana, tentu dari beliau langsung ya. Oke. Cuma saya menangkap apa yang beliau jelaskan di beberapa waktu yang lalu, Bapak. Beliau memang menginginkan sebuah sarana atau wahana untuk memberikan kesempatan anak-anak kita itu mengembangkan bakatnya. Oke, betul sekali Pak. Ya, kemudian kalau lebih jauh lagi diversifikasi profesi. Nah, itu kan. Jadi memperluas cakrawala, memperluas kesempatan untuk membangun masa depannya itu salah satunya melalui sektor seni. Oke. Nah, ini juga sebagai salah satu ruang untuk anak mudanya juga ya Pak, Iya. dan juga penggiat seninya di Iya. Karanganyar ya Iya, Pak ya. tentu tidak terbatas usia ya, yang sepuh-sepuh juga kenapa Betul, tidak iya. gitu kan, untuk rabuk nyowo. Betul Ya. sekali Pak. Menguri-uri Oke. budaya. Menguri budaya ya Pak ya. Tetapi bagi anak-anak kita ini sarana yang baik untuk memperluas kemungkinan masa depan dia melalui profesi apa. Oke. Gitu. Nah, seperti itu. Memperbanyak Tribuners. pilihan. Memperbanyak pilihan juga ya Iya. Pak ya. Bisa jadi sarana hiburan juga untuk masyarakat Pasti, Karanganyar ya Pak pasti ya. karena kalau banyak hiburan kan imunnya juga tinggi Betul kan. sekali Pak. Menyenangkan warga Iya, Karanganyar ya Pak. iya. Salah satunya dengan Menaikkan tingkat kebahagiaan masyarakat. betul Gitu sekali kan. Pak. Ini pastinya sangat ditunggu sekali ya Pak Oh, untuk iya. masyarakat Karanganyar nih, Belum Pak, lagi kalau terkait dengan pariwisata, sarana ini sangat dibutuhkan. ya. Sangat dibutuhkan. Oke. Nah, mungkin tadi terkait dengan inspirasinya sendiri seperti apa Pak? Ya sekali lagi kalau idenya ini kan bentuknya itu kayak Burung Garuda tadi ya Pak burung ya. Garuda ya, tentu jelas burung Garuda menjadi lambang kehebatan bangsa kita. Burung Garuda ada semboyan Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Gedung ini dinamakan Gedung Teater Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Jadi sebuah persatuan mempersatukan dari keanekaragaman. Ya, bersatu dalam keanekaragaman. Bersatu dalam keragaman. Itu juga untuk pemilihan namanya juga Bhinneka Tunggal Ika ya Pak Iya, ya? replika Garuda dan nama gedungnya juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Titis, untuk pembangunan gedung teater Bhinneka Tunggal Ika sendiri ini mulai sejak kapan Pak? Ya, karena ada proses pelelangan dan seterusnya, kemudian kontrak mulai dikerjakan oleh rekanan kita itu, kebetulan putra daerah ya yang mengerjakan itu
tanggal 9 Juli, Juli dimulai ya, Pak, ya? pembangunan itu dan berakhir dengan 100% dan kemudian kita terima oleh DPUPR Ya. itu tanggal 5 Desember 2021. 2021 ya Pak Iya. ya? Oke, berarti pembangunannya mulai dari Juli tadi 2021 Iya. sampai Desember ya Pak Iya, ya? iya. Dan ini terdiri dari berbagai ruangan Betul ya dan Pak. fasilitasnya relatif lengkap walaupun belum 100%. Misalnya kursinya belum nih, Ya, anggarannya betul. belum cukup bertahap. Masih on proses ya, Pak, Halamannya nanti juga ya. belum tuntas gitu. Belum Tetapi tuntas. tentu ini bertahap. Tapi Oke. kan yang utama ini sudah bisa lah kita Sudah bisa lah ya. manfaatkan. Wah, Monggo keren loh Mbak banget. kalau mau Boleh, nanti kita mau boleh melihat ke tribunnya Pak? iya fasilitas apa saja di gedung Boleh. ini. Boleh. Oke. Pak. Keren banget ini Pak. Iya, Tempatnya iya. bagus, Pak. Kayak di Jadi- ini Pak, kayak di GWK. Ya. Kan tempat duduknya kan juga Iya, green iya, gini iya. ya Pak ya. Oke. Kita akan membayangkan kalau kegiatan aktivitas anak-anak kita bermain di situ, Iya. orang tua menyaksikan anak cucunya sedang aktivitas tentu sesuatu Pak. Iya, bagus banget ya Pak ya. Oke. Nah Pak Titis, ini kan tadi sudah sekilas lihat juga ya Pak ya, sudah diobrolin sama Pak Titis juga. Mungkin kalau untuk fasilitasnya sendiri nih di Gedung Bhinneka Tunggal Ika ini ada apa saja Pak? Iya. Mimpi kita selengkap mungkin, Oke. senyaman mungkin orang ke sini kebutuhannya tercukupi. Misalnya sampai sejak ruangan kantin yang representatif di bawah tribun Di ini. bawah sini ya Pak ya. Ada kanan kiri. Toiletnya ada 10. Wah, komplit ya Pak ya. Untuk standarnya ya bisa orang asing bisa memanfaatkan lah gitu kalau ada orang asing karena standarnya memang bagus. Bagus sih ya betul Pak. Tribunnya kapasitas bisa normal 600-an. Ratusan orang. Nah, nanti untuk uji coba malam ini peresmian itu kita akan menggunakan 50% ya. 50%. Iya, 50. Makanya kita tanda semua nih, Ya, kita dikasih beri tanda tanda. ya, Pak, Nah, ya. kita hanya akan gunakan 50%. Oke. Berarti dengan tribun yang seluas ini bisa menampung sampai 600 sampai 600. 600 orang Iya, tadi ya Pak ya. iya kalau kondisi normal Kalau ya. kondisi normal Nah, betul. kemudian di depan juga ada lobby Oke. di depan gedung. Kemudian karena memang dimungkinkan ini untuk pertunjukan yang berbayar. Ya, betul Pak. Yang berbayar maka ada loket. Ada loket di depan tadi ya. Di belakang ada ruang transit. Misalnya nih, kita ngundang artis yang Yes. memang punya reputasi yang baik, maka dia akan transit di belakang. Ada transit VIP ya, ya, iya transit VIP ya. di belakang. Wah, Bahkan nanti keren banget. Forkopimda nanti malam juga transit di belakang. Wah, ini berarti memang sudah matang sekali ya Iya. Pak ya penataannya ya Ya. Pak ya. Kemudian di belakang ada ruang ganti, ada Oke. ruang untuk apa ya? Persiapan tadi ya Pak sebelum mungkin Persiapan. tampil ya Pak Iya, ya. iya. Keren Nah, banget tribunnya sini. Kalau soal sempurna masih jauh. Ya. Ini kursinya belum dibangun nih, Ya, kursinya anggarannya terbatas. Oke. Kemudian apa ya backdrop lah itu sound system belum permanen. Kita masih menggunakan punya teman-teman kita. Tapi ini masih on proses saja sudah sekeren ini Pak. Oh Nanti iya. kalau mungkin sudah full kan Iya. lebih keren lagi ya Pak ya. Mimpinya kan, Mimpinya. coba ini atapnya aja dari membran. Ya betul. Nah, ini inspirasinya dari Singapura nih Pak Bupati, Wah, gitu kan? keren, Pak. Jadi Patut memang- diapresiasi nih, Iya, Pak. iya. Jadi beberapa tempat yang memang dianggap baik, Iya. semaksimal mungkin diaplikasikan di Di sini. sini ya Pak ya. Iya. Ya. Berarti memang untuk semua pemilihannya dari apapun semuanya berkualitas ya Pak. Pasti mengutamakan kualitasnya nomor satu ya Iya, Pak. ya? iya. Oke. Karena ini kan menjadi basis anak-anak kita beredukasi. Edukasi di sini. Maka nanti. edukasinya ya harus baik. Nah, betul sekali. Nah Pak, terkait dengan apakah nanti gedung teater Bhinneka Tunggal Ika ini akan terbuka untuk umum atau seperti apa Pak Titis? Iya, umum tentu. Bagi teman-teman yang bergerak di bidang apa ya penyelenggara acara termasuk pertunjukan ya silakan berkomunikasi dengan kami Oke. untuk dengan sistem sewa atau bagi hasil Oke. kalau dia berbayar. Tetapi masyarakat yang pengen menggunakan tempat ini misalnya untuk wisuda, Oke. untuk acara-acara apa ya motivasi kayak gitu ya. Ya. Ah itu kenapa Seminar tidak? gitu ya, Pak, Iya, ya? seminar motivasi. Ya silakan dipakai untuk pembekalan siswa baru. Ya kenapa tidak? Itu monggo saja. Ini memang untuk mereka. Tapi bagi yang profesional pengen berbayar, berbisnis,
ini tempatnya. Ini tempatnya. Oke, berarti ini memang terbuka untuk umum ya Pak ya, siapa Iya, saja boleh. iya. Nanti tinggal nembung mungkin seperti itu Iya. istilahnya ya Pak Iya, ya. karena kebetulan begini, Karanganyar itu di 2022 ini dinyatakan sebagai 2021. Di 2021 Karanganyar itu dinyatakan sebagai kabupaten kreatif di Indonesia. Yang itu jumlahnya hanya 11 Oke. dan Karanganyar di dalamnya. Salah satunya ya Pak ya. Andalannya tuh ekonomi kreatif kan ada 17 sektor tuh. Jelas. Salah satunya ada seni pertunjukan, ada kuliner dan seterusnya. Nah, seni pertunjukan ini kita memang sudah dianggap yang terbaik di Indonesia di antara 11 itu. Jadi sangat ya itu nyambung dengan visinya Pak Bupati. Jadi status dari standar nasional saja kita sudah diakui. Faktanya kita memang ada fasilitas. Pak, ya. Ini kan nyambung dengan yang di Karang. Ya. Karang Desa Wisata Film kan, nyambung. Dan ini untuk embrionya, Nah, anak-anak yang berbakat di sini nanti akan disekolahkan di sana, profesionalnya di sana, di sini sekolah. Oh, keren banget ya Pak. Berarti kalau untuk terkait dengan tadi kan untuk terbukanya terbuka Ya. untuk umum ya Pak Ya, ya. ya. Berarti kalau untuk terkait dengan berbayarnya ini seperti apa Pak? Ya itu kan tergantung penyelenggaranya. Ya. Kalau penyelenggaranya memang tempat ini kemudian pengen menggunakan untuk pertunjukan berbayar ya mereka. Mereka. Bisa. Oke. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah ini bisa jadi informasi juga untuk Tribuners mungkin yang di daerah Karanganyar atau mungkin di luar Karanganyar yang ingin mengadakan acara-acara di sini bisa banget ya Pak ya. Bisa komunikasi. Ya, Tetapi bisa nanti komunikasi. di luar acara-acara yang memang insidentil seperti itu, maka kita harapkan di sini ada jadwal rutin. Nah, betul Pak. Malam Minggu wayang orang, Nah. malam Rabunya ketoprak, Nah, betul. malam Sabtunya keroncong. Oke. Itu rutin. Ada enggak ada penonton, Pengennya seperti itu ya Pak ya. jadwal akan kedepannya ada ya. kegiatan dan pada saatnya nanti orang kalau sudah tahu rutinitas memang ada aktivitas di sini pasti mereka akan otomatis. Ya. Mbak Ruth, Ya. kita kan sudah merasakan sebagai penonton di sini nih. Betul Pak. Oke. Ayo kita rasakan sensasinya kalau panggung, ya? kita seperti jadi pemain. Di Boleh panggung Pak. yuk. Boleh. Boleh Oke. sekali, Pak. Oke. Wah. Panggungnya ini keren banget Pak. Iya, Konsepnya iya. Pak. Ukurannya sih smart ya, Ya. nggak terlalu besar, Ya. tetapi cukup lah untuk Cukup ya Pak berbagai ya. aktivitas misalnya yang banyak atau makanya teater ini kan termasuk kebutuhan panggungnya luas nih, Ya. tapi cukup. Wah. Kalau untuk band, untuk tembang kenangan, keroncong Cukup ya, banget ya Pak ya. cukup banget, oke ya. Sini, Pak. Ah, keren Oke. sekali. Nah ini kan sebagai kalau kita sebagai pemain di sini ini kan wow, Wow. pemain itu akan ada apa? Ada energi. Ya. Langsung penontonnya lihat ke sini ya Penontonnya Pak langsung ya. menatap ke sini kita ya. ini apa? Ada energi. Energi. Iya, kayak auranya mesti muncul Ya, gitu auranya ya. muncul. Ya, ada rasa Ada- bangga Ya, kan, rasa bangga sebagai pastinya. sebagai Penampil penampil ya, gitu ya. Oke. Wah, luas ya Pak panggungnya ya Pak ya. Iya, iya. Kita kalau diambil gambar dari sebelah sini, belakangnya penonton, Penonton. ekspresi penonton Ekspresinya. akan bisa terlihat. Betul sekali Pak. Lighting kita ini lighting yang upgrade terbaru Ini terbaru ya Pak ya. dengan digitalisasi semuanya. Nah, ini tinggal sound systemnya ini yang Ini belum, filmnya. tapi lightingnya sudah permanen. Lightingnya aja bagus Pak. Oke, Sangat oke. berkualitas banget pastinya. Kalau mau sensasinya ya nanti malam. Iya, betul Oke. sekali. Nah, Bapak ini menyambung juga Pak Oke. yang tadi waktu obrolan di bagian tribun. Nah, tadi kan rencananya akan Bapak pengennya ke depan ada jadwal-jadwal rutin ya Pak, Ya. misalnya hari Sabtu nanti keloncongan dan Ya, sebagainya. ya, ya. Nah, rencana ke depan itu seperti apa Pak? Apakah akan ada jadwal-jadwal reguler seperti itu Iya Pak? betul. Jadi kita sebagai daerah wisata tentu ada sebuah titik yang pada saat wisatawan itu butuh tambahan destinasi untuk menghibur. Dia capek di wisata alam, Ya. naik jeep, para layang dan seterusnya. Maka sebelum dia pulang, jaraknya ke Semarang Ya. toh hanya 1 jam sampai gitu Betul. kan.
Ya kenapa tidak stay istirahat dengan menyaksikan hiburan keroncong di sini? Karena kebetulan jadwalnya pas jadwal keroncong. Wah. Suatu saat oke. dia akan ke Karanganyar lagi. Kalau ke sana hari inilah. Karena apa? Karena malam Rabu ada toprak di sana. Nah, betul, ini Pak. yang kita harapkan di Harapannya depan. seperti itu ya, Nah, Pak, ya? kemudian teman-teman tentu akan semangat latihan terus nih. Nah, Karena ada jadwal yang dia rutin atau dijadwal secara rutin. Sudah paten Dia gitu ya, Pak, tampil ya? secara bergantian. Bergantian. Tentu ini akan memaksa secara alamiah untuk terus berlatih. Nah, Artinya apa? Kualitasnya meningkat. Meningkat. Kalau kualitas meningkat, suatu saat itu menjadi profesi karena laku. nah, betul sekali. Ada Pak. teman kita, anak kita yang sudah laku di Jakarta nih, Oke. Erik Estrada, kan? Bintang film Losmen sekarang. Nah ini itu akan muncul banyak dari sini Banyak. harapan kami. Harapannya. Nah Oke. kalau pengelolaan itu pemerintah atau dinas itu kan tidak didesain untuk bisnis ya. Betul ya. Nah, kita ada lembaga bisnis namanya BUMD. Kalau dalam kajian kita nanti memang smart, feasible untuk dia yang mengelola ya nanti barangkali BUMD aneka BUMD usaha nanti yang ya. akan mengelola karena dia didesain memang untuk bisnis. Oke. Tetapi, nah kenapa kalau bisnis tidak swasta? Kalau swasta kecenderungannya hanya untuk profit. Ya. Tetapi kalau BUMD ada unsur sosial, ada unsur bisnis. Bisnis, ya. Kalau memang peluang bisnis ya dia bisa ambil dengan luas karena lembaga usaha, badan usaha. Tapi kalau dia harus berfungsi sebagai pelayan masyarakat bersifat sosial, dia lembaga pemerintah. Betul sekali, Pak. Itu Oke. rencananya begitu. Tapi ini Rencananya baru gitu ya, Pak, kajian ya. Oke. Sementara masih di DPUPR nih. Oke, berarti untuk rencana ke depannya mungkin tadi dari aneka usaha ya Pak ya, BUMD. Bisa ya, Pak? saja itu Bisa karena saja memang ya. dari beberapa pertimbangan sementara memang feasible untuk mengelola ini. Oke. Dan harapannya tadi sendiri juga kalau untuk penampilan reguler harapannya ada ya Pak ya. Iya. Oke, iya. dan jangka panjang juga nih tadi Pak Titis juga menyampaikannya juga Iya. maksudnya tidak hanya untuk penontonnya saja tapi untuk penampilnya juga mungkin saja kalau sudah terbiasa, terlatih, Iya. akhirnya kan ke depan bisa menjadi profesi ya Pak ya. Iya, Seperti itu ya kita harapannya ya, Pak, ya. diversifikasi profesi. Nah, betul sekali. Memperbanyak Pak. pilihan Memperbanyak. masa depan. Nah, betul. Salah satunya dari kesenian ya Pak ya. Iya, iya. Oke, nah siapa tahu kan kalau Karanganyar ini kan identik dengan alam ya Pak. Iya. Mungkin setelah berlibur ke daerah atas Ah, Tawangmangu, main ke sini dapat seninya ya Iya, Pak ya. iya, Nah, keren sekali. Nah mungkin kalau tanggapan dari masyarakat Karanganyar sendiri seperti apa Pak dengan hadirnya gedung ini? Baru akan diresmikan saja. Iya. Yang pengen ikut tampil banyak. Banyak ya Pak ya? Ya, tapi kita utamakan untuk anak-anak muda karena memang simbolnya adalah edukasi. Edukasi. Soal bisnis itu yes, Ya. tapi utamanya untuk apa? Untuk anak-anak kita. Wahana berekspresi, wahana untuk mengasah diri dari bakatnya. Oke. Itu tujuan utama memang. Makanya yang kita tampilkan hari ini nanti ya Anak-anak anak-anak. muda ya Pak Ya, ya? iya. Oke. Pengerawitnya anak-anak, pemain teaternya anak-anak, pemain bandnya anak-anak gitu ya. Wah, ini benar-benar wadah untuk anak muda sekali ya Pak ya? Iya, iya, iya. Luar biasa. Nah, mungkin kalau Tanpa menutup kesempatan tuh yang yang lainnya tua-tua Pak ya, bisa saja nanti tembang kenangan itu ya bisa saja di sini. Keroncong juga ya Pak Iya. ya tadi ya wayangan. Nah Pak Titis mungkin boleh dibocorin Pak ke Tribuners semuanya kalau rencana ke depan untuk gedung Teater Bhinneka Tunggal Ika ini seperti apa Pak? Apakah mungkin ada upgrade fasilitas lagi atau seperti apa Oh Pak? iya pasti. Ini masih banyak yang harus kita sempurnakan, kita lengkapi. Halamannya aja belum. Ya betul. Kalau halamannya sudah jadi, panggung terbuka itu di teras gedung ini tuh Ya, menjadi bisa panggung ya. itu. Oh, bisa jadi panggung ya, Jadi Pak, ya. pertunjukan sangat efisien di sini karena hampir semuanya sudah tertata dengan Yap. baik. Kalau mau tampil terbuka tanpa membuat panggung lagi karena Ya. teras sudah menjadi panggung. Sudah ada lahannya ya tempatnya Ada tadi ya, Pak, lahannya ya? untuk penonton cukup gitu ya. Nah, ini keren. harapan kita kursi lah yang jelas yang mendesak nanti kursi Kursi, ha. penonton tentu kita cari yang terbaik lah. Oke, Bapak mungkin untuk selanjutnya nih Pak, kalau misalkan ini kan hadirnya gedung Teater Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai wadah ya Pak untuk generasi anak-anak muda ataupun seniman yang ada di Karanganyar sendiri. Nah mungkin selama ini geliatnya untuk seniman di Karanganyar itu seperti apa Pak? Apakah sebelumnya juga sudah ada wadahnya Pak sebelum hadirnya gedung teater ini? Iya. Kalau tidak ada mereka yang relatif masif, semangat untuk membangun ini tentu Nggak tidak ada ya? sebesar itu. Betul, oke. Iya kan? Justru karena mereka masif, jumlahnya banyak, di mana-mana juara. Betul.
prestasi. Prestasi. Masa pemerintah diam saja? Nah, oke. Tentu ini merespon keberadaan mereka, Oke. apresiasi kepada mereka. Seperti Pak Jokowi itu ya, adanya Olimpiade yang para Olimpiade Ya, di Paralimpiade. Tokyo, begitu banyaknya mendapatkan medali, akhirnya dibuatkan pusat pelatihan nasional NPC, Oke. olahraga dari disabilitas. Tempatnya di mana? Kebetulan di Karanganyar yang akan Ya, dibangun. betul. Tapi ini sama, pola pikirnya Pak Jokowi sama dengan Pak Bupati. Begitu masifnya para pelaku seni pertunjukan di Karanganyar, yang kebetulan mereka juga sebagai profesi, masternya kan almarhum Mantep Sudarsono, dan yang lain-lain, sinden ya Mbak Endang Sedep yang di Bali Desa, dan yang lain-lain. Nah ini kita organisasinya juga sudah mantap, ada sekar. Sekar ini setiap kecamatan ada sekar kecamatan. Sekar itu seniman Karanganyar. Organisasinya mantap, aktivitasnya baik, masif. Sudah seharusnya pemerintah punya semangat untuk memfasilitasi mereka. Oke, nah ini salah satu supportnya pemerintah juga ya Pak Iya. dengan menghadirkan gedung teater ini, J. Tapi ada satu yang saya otak-atik ya, saya terjemahkan lah semangatnya Pak Bupati ini. Ini sebagai tanda bahwa Karanganyar itu bukan selesai maksudnya, tetapi sudah relatif tercukupi kebutuhan pokoknya. Tingkat perekonomiannya sudah jalan. Yang dibangun bukan hanya urusan perut lagi, urusan sandang pangan papan belum selesai, tapi relatif sudah baik. Maka perlu disiapkan fasilitas tambahan. Misalnya Masjid Agung sekarang ya betul, sudah, yang di alun-alun ya Pak ya sudah semegah itu. Ini yang spiritual. Kemudian yang seni dibuatkan seperti ini. Apa dampaknya? Ini sebagai tanda bahwa ini akan memberikan daya ungkit tinggi untuk jauh lebih cepat lagi urusan ekonomi berkembang. Betul sekali. Iya. Jadi kalau kemarin jalan step by step, mudah-mudahan dengan beberapa fasilitas Masjid Agung yang pasti akan banyak pengunjung dari berbagai daerah. Ada gedung teater, ada desa wisata film luasnya 6 hektar. Kapasitas tempat duduknya kalau di sana tribunnya 2.000. Nah kalau ini semua mulai jalan, ini akan memberikan daya ungkit yang jauh lebih dahsyat. Nah, ini saya kira ini tanda-tanda Karanganyar sudah di batas kemajuan. Kemajuan, amin. Iya, akan sudah naik level ya Pak level, ya. Sudah mulai ke menengah lah ya. Oke, betul Pak. Semua sektornya tetap digarap ya Pak ya. Ada digarap dan tadi, seninya dan di sini. berkualitas Dan masif. berkualitas. Dan iya, orang sini-sinilah bisa dibanggakan. Oke, dan bahkan maksudnya dari masyarakatnya sendiri juga berpotensi tadi ya, Ya, Pak ya. tentu sekali lagi. Pemerintah itu kan sebenarnya merespon geliat Iya, masyarakat. geliatnya. Tingkat ibadahnya, tingkat keyakinannya tinggi, ya fasilitasnya bagus. Senimannya bagus, banyak, masif, ya difasilitasi dengan baik. Nah, ini saya kira kan kalau membangun fasilitas ini masyarakatnya memang tidak segmennya, bukan ya? levelnya tidak itu kan ya mubadir. Iya betul sekali Pak. Gitu, Disesuaikan Pak. ya Pak ya pastinya. Iya. Oke Pak, wah keren ya Pak ya ini Iya, ya. iya, Pak, iya. Ya alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Iya. Bapak terima kasih banyak loh Pak ini Sama-sama. sudah diajakin jalan-jalan, Oke. keliling-keliling, lihat-lihat nih seperti apa gedung teater Bhinneka Tunggal Ika yang terbaru di Iya, Karanganyar. iya, Nah Bapak mungkin untuk menutup ada yang mau disampaikan Pak kepada Tribuners atau masyarakat Karanganyar? Iya, Monggo. tentu saya asli Karanganyar. Yang pertama saya sampaikan tentu matur nuwun kepada Pak Bupati yang telah menginisiasi, mendesain sendiri gedung semegah ini dengan standar internasional tentu. Ini yang ditirukan Singapura gitu ya. Tentu kami sebagai rakyat sangat berterima kasih. Saya juga ya bukan seniman lah, tapi seneng berseni pertunjukan. Saya tentu sekali lagi sangat senang. Terima kasih Pak Bupati dan seluruh jajaran yang telah menyediakan fasilitas untuk masyarakat Karanganyar. Ini sesuatu Pak. Oke. Kemudian saya berharap masyarakat, ayo kita berikan saran masukan yang terbaik untuk menyempurnakan tempat ini agar menjadi yang terbaik teater ini untuk Karanganyar masa depan, untuk Indonesia. Indonesia pastinya Gitu ya Pak. ya. Dan untuk kebangkitan semuanya juga ya Pak, Iya, kemajuan semuanya juga iya. ya. Dan saya yakin ini memberikan daya ungkit tinggi untuk
kemajuan ekonomi Karanganyar. Betul sekali Pak. Tetap harus optimis ya Pak ya, semangat Siap. pastinya ya. Oke. Ya. Terima kasih Teman-teman banyak dari- Pak Titis untuk waktunya. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke, terima Sukses selalu kasih juga, Pak. Tribuners. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan jalan-jalan Ya. kali ini bersama Oke. dengan Pak Titis di Gedung Teater Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.